Bagaimana tips berhenti merokok? Tips berhenti merokok cuma satu. Ada keinginan di hati. Setiap ada keinginan, di situ ada jalan. Tergantung keinginan kamu. Kalau memang hati ada keinginan untuk berhenti merokok, pasti ada jalannya. Pasti. Iya. Ya, macam-macam jalannya. Pertama dulu harus ada memang tekad, keinginan yang kuat. Itu yang penting. Nanti berhenti, dikurangi dulu, mungkin setiap hari sebungkus habis, kurangi jadi setengah bungkus saja. Nah, kena pulang berhasil selama 1 bulan atau mungkin 2 minggu seperti itu, kurangi lagi jadi 1/4 aja, kurangi lagi jadi sebilah-sebilah aja sampai hampir. Ganti dengan permen, makan gulaan misalnya. Dan jauhi para perokok. Ya ada sudah setahun kena berokok lagi, beparak lawan tukang perokok, tebuli ulang kasetnya. Nah, dia mendekati orang yang merokok. Kalau dekat dengan mereka, kamu sudah kuat dulu, nggak apa-apa. Atau di saat dia sedang tidak merokok, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih belum kuat, apalagi di saat dia sedang merokok, kamu akan ikut merokok lagi nanti. Benarkah di surga tidak ada rokok? Kalau menurut sejarah dalam riwayat, rokok itu berasal dari air kencingnya iblis. Iblis kencing, tumbuh jadi tembakau, dijadikan rokok. Iblis saja diusir dari surga, apalagi kamihnya. Ya pasti nggak ada rokok di surga. Masa iblisnya diusir, kamihnya dibiarkan di surga? Enggak, iblisnya jadi diusir, apalagi kamihnya. Di surga nggak ada kamih. Jadi tembakau nggak ada mau tumbuh. Masa iblis berkamih di surga? Di surga tuh nggak ada kotoran. Jadi tembakau itu asal mulanya berasal dari kamihnya iblis. Ya, tumbuh jadi tembakau, diolah di pabrik, ya jadilah rokok, diisap oleh manusia. Dan itu yang memang diinginkan oleh iblis, supaya anak cucu Adam ini kecanduan lawan kamihnya. Balas dendamnya. Ada kau menggodainya lawan yang lainnya, lawan kamihku barang nyeri iblis. Biarnya itu anak Adam, anak cucu Adam mengisap kamihku, iblis ketawa iblis. Jadi setiap kali pengen mengisap rokok, ketawa iblis. Orang kita membuat iblis menyesal dan sedih itu bagaimana caranya? Pian malah membuat iblis ketawa mengakak. Kamihku diisapnya dia. Begitu pulang di warung, kamihku banyak dijual. Si Anu menjual kamihku, si Anu menjual kamihku. Pas mengisap, hanya sembahyang, assalamualaikum, buka iblisnya. Aduh aneh. Sekalinya duduk ngopi rokok, datang pulang, iblisnya ketawa pulang. Kamihku diisap jadi iblis. Alhamdulillah. Ya, pelan-pelan berhentinya, pelan-pelan berhentinya. Wah, kalau kita bicara tentang rokok, apalagi pada Sada Alawiyyin sangat keras dalam hal itu. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bercerita, suatu saat kata beliau, sewaktu aku ada di daerah Mekah kalau nggak salah, istri seorang amir yang ada di sana meninggal dunia. Lalu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dipanggil untuk menyembahyangkan jenazahnya. Beliau nggak mau. Lalu kemudian amir pun menyesalkan hal itu. Seorang Habib alim nggak mau menyembahyangkan istrinya. Apa sebab? Dia nggak tahu kan. Setelah istrinya dikubur, amir itu datang minta keterangan dan penjelasan dari Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, saya tidak mau menyembahyangkan istri kamu. Kenapa? Karena istri kamu dikuburnya tidak menghadap kiblat. Loh kok bisa? Tadi ketika para juru pengkubur menguburkan jenazah istri saya, mereka hadapkan dia ke kiblat. Kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kalau nggak percaya gali aja. Karena istrinya
merasa jenazahnya dibilang oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tidak menghadap kiblat, kan di dalam hukum fikih boleh kita menggali kuburan yang mayatnya ketika dikubur tidak menghadap kiblat selama masih belum berubah. Itu kan hanya beberapa jam atau menit. Gali, kata Amir, digalilah kuburan itu, ternyata betul tidak menghadap kiblat, berpaling membelakangi kiblat. Kaget Amir, loh tadi saya lihat sendiri, kata Amir, ini dihadapkan ke kiblat. Kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, enggak, kamu melihat memang betul dia dihadapkan ke kiblat, tapi begitu dikubur dia sendiri, jenazah mayat istrimu sendiri yang berpaling dari kiblat. Kata Amir, apa sebabnya wahai Habib? Kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, innaha kanat mudminatat tumbak, karena istri kamu ini dulu pecandu ngerokok, karena itu dia dipalingkan jasadnya dari kiblat. Dari sejak itu dikenal Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tidak mau menyembahyangkan jenazah orang yang pecandu rokok. Jadi kalau ada orang memanggil beliau untuk disembahyangkan jenazahnya, beliau tanya dulu, ngerokok enggak? Enggak, berangkat beliau. Kalau ditanya ngerokok enggak? Iya ngerokok, enggak mau beliau. Itu satu di antara sekian banyak riwayat tentang bahayanya rokok. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di dalam kitab Al-Ibriz yang disusun oleh muridnya Ahmad Al-Mubarak As-Sajalmasi, di situ beliau menyebutkan bahwa Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan di dalam rokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya mudarat saja, dan mudaratnya sekitar 70 macam mudarat di situ. Iya, 70 macam mudarat di situ. Di antaranya yaitu yang tertulis di rokok itu. Ya, apa? Menyebabkan kanker, menyebabkan impotensi, menyebabkan apa lagi? Paru-paru, macam-macam kan? Rupanya jantung, rupanya keseringan diberi peringatan seperti itu, kadar dajwa yang berkurang malah bertambah. Akhirnya muyak sudah Depkes, Departemen Kesehatan, lalu bertulisan awas merokok membunuhmu. Itu kelimpatan sudah tuh berarti. Dia nggak ada, ini tulisannya apa? Awas merokok membunuhmu. Dulu kan menyebabkan kanker, menyebabkan jantung dan lain-lain. Sekarang apa, caption namanya itu ya, captionnya berubah sekarang jadi apa, awas, waspada, merokok dapat membunuhmu. Itu masih aja lagi banyak nama isap, muyak juga sudah diandakinya gambar gambar nang paru-paru karing itu, gambar nang ada apa gulu ngeri. itu masih aja lagi banyak nama isap. Subhanallah. Dan itu sebelum ada Depkes RI sudah dibahas ulama dari dulu. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh menyebutkan mudaratnya itu banyak sekali dan untungnya nggak ada. Alhamdulillah min dzalik. Untungnya ya maling gak ada wani beparak. Apa? Kalau malam dia batuk-batuk terus. Dikira maling, masih bangun orangnya lagi. Karena tahu gara-gara berokok batuk-batuk terus. Lawan anjing buka. Kenapa? Petongkat. Kenapa? Gara-gara merokok akhirnya stroke, lumpuh. Jadi berjalan petongkat. Lawan anjing lewat buka. Kalau tidak dicatuknya pakai tongkat. Hati-hati ya. Ya, itulah mudaratnya merokok. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu bisa melakukan yang terbaik, menjauhi segala dosa-dosa dan kesalahan. Amin Allahumma amin.